Oke, video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara menggunakan dimensi dan overflow ya teman-teman. Kita buat aja terlebih dahulu filenya, langsung kita praktekkan ya. Nah, di folder CSS layout ini saya buat sebuah file namanya dimensi. Saya klik new file ini, kemudian ketikkan dimensi.html. Selanjutnya seperti biasa tanda seru ya saya buat. Ini saya buat judulnya, titelnya membuat dimensi aja, langsung dimensi dan overflow ya. Nah, selanjutnya saya kasih contoh ya, saya buat div ya seperti ini. Div selamat datang di pembelajaran CSS. CSS layouting. Oke, seperti ini. Layouting. Berarti kita klik kanan seperti biasa, open with live server. Kita lihat hasilnya. Nah, tidak mengalami apa-apa ya, hanya tulisan biasa seperti ini. Kemudian coba kita tambahkan stylenya di sini ya. Di bawah titel ini kita tambahkan style seperti itu ya. Kemudian biasanya dimensi itu ada dua ya, kita gunakan width, div-nya ya, div width ya, width misalnya kita buat 200 px, height-nya misalnya 220 px. Nah, seperti ini, kita Ctrl S, coba lihat hasilnya. Tidak mengalami perubahan ya, cuman turun ke bawah tulisannya. Sebenarnya ini sudah ada ya, kotak lah kita katakan, tapi bentuknya transparan, sehingga tulisan tadi sebenarnya diturunkan karena ada kotak tadi atau div tadi yang sudah kita atur stylenya, width dan height-nya sudah kita atur. Maka untuk melihat kotak tadi dengan width 200 px dan height-nya 220, maka kita harus tambahkan background color. Kita buat light pink. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya. Sebenarnya saya akan membahas satuan daripada width ini apa, kemudian height ini apa. Selain px juga pixel, satuan ada juga nanti persen, dan satuan yang umum kita lihat di dunia nyata seperti sentimeter ya, inci dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, itu yang perlu saya tekankan di sini kepada teman-teman. Kemudian nanti kita juga akan membahas perilaku dari width dan height ini seandainya ada variance-nya atau pembungkusnya seperti apa ya kan. Nah, itu yang akan kita bahas nantinya. Oke, kita lanjut saja dulu masalah yang ini ya, width dan height-nya. Di situ ada px, itu adalah pixel, satuan absolut. Kita katakan sebagai satuan absolut yang nilainya pasti. Ya, berapa nilainya? Bentuk bilangan lah dia ya, 100 misalnya, 200, 300 dan seterusnya. Persen itu satuan relatif terhadap elemen variance-nya atau pembungkusnya, jadi berubah sesuai dengan variance-nya. Artinya dia akan menyesuaikan dengan variance-nya atau pembungkusnya. Kemudian ini adalah satuan yang berikutnya, adalah satuan yang ada di dunia nyata yang sering kita lihat dan kita dengar, yaitu inci, sentimeter, milimeter, point dan vika. Point ini dan vika ini digunakan untuk printing ya, desain printing. Nah, itu dia untuk dicetak. Jadi biasa yang sering kita dengar itu inci, sentimeter, milimeter, point juga sering kita dengar ya, sama vika. Itulah satuan yang ada di dunia nyata. Sekarang coba kita hapus ini div-nya ya, kita hapus. Kita buat misalnya ini juga kita hapus ya. Kita buat kelas ya.
kita buat kelas div kelas, misalnya buat di sini pertama ya. Kemudian di dalam div kelas pertama ini ada lagi kelas, itulah yang disebut nanti kelas kedua ya, kelas kedua, div kelas kedua. Oke ya, nah seperti ini. Nah, div kelas pertama ini menjadi pembungkus atau parent daripada div kelas kedua. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman. Tapi kita buat dulu terlebih dahulu di sini, di stylenya ini pemanggilan kelasnya. Maksudnya properti dari kelas pertama ini. Properti pertama ya, kelasnya ini. Kita lihat kelas pertama. Kita buat width-nya. Misalnya sebagai pembungkus kita buat misalnya lebih besar aja dulu, 330 px. Kemudian kita buat height-nya ya. Misalnya saya buat 220 px. Oke ya. Kemudian di sini saya buat lagi. Jangan lupa background-nya. Background-nya harus kita buat background color-nya misalnya blue. Nah, di sini yang kedua kita buat titik kedua ya. Nah, ini kita buat width-nya itu lebih kecil dari yang pertama ya. Kita buat lebih kecil misalnya 150 misal ya. Kemudian height-nya juga saya buat itu lebih kecil misalnya 110. Sini background colornya saya kasih background colornya itu menjadi light green ya, light green. Oke. Nah, kalau teman-teman jalankan lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman, hasilnya itu seperti ini. Jadi yang blue tadi merupakan varance-nya dan light green ini adalah merupakan cairnya anaknya. Jadi dia varance sebagai pembungkus, maka dia akan menyesuaikan daripada pembungkusnya, varance-nya ya. Tapi kalau kita buat persen ya, kelihatan nanti perbedaannya. Kita buat persen, misalnya ini saya hapus height-nya, ini saya buat persennya misalnya 50% ya. Ini kita lihat penggunaan persen ya, 50%. Maka dia, kalau kita lihat ini tentu harus kita lihat di sini ya, dia menyatu ya. Nah, ini sebenarnya karena ini disebabkan karena kita tidak membuat sesuatu di kelas yang kedua ini ya. Harusnya kita buat misalnya tulisan ya, biar kelihatan CSS layouting ya. Maka nanti dia kelihatan seperti ini. Dia akan berusaha untuk 50% daripada parents-nya atau pembungkusnya atau induknya. Jadi 50% dari parents-nya. Kalau seandainya teman-teman ganti ini menjadi misalnya 100%, nah, lihat hasilnya, dia akan berusaha 100% dari parents induknya, dari parents-nya atau induknya atau pembungkusnya. Nah, kalau kita naikkan menjadi 200%, maka dia akan melewati daripada parents-nya atau pembungkusnya, dilewatinya ya, seperti itu ya. Nah, ini dia. Nah, seandainya kalau teman-teman jadikan parents-nya itu adalah browser, lain ceritanya, lain lagi ya.
modelnya lain lagi ya. Dia akan menyesuaikan browsernya nanti kalau di resize. Nah, kita buktikan ya teman-teman ya. Saya akan jadikan variance-nya itu adalah browser. Maka ini harus kita hapus ya. Kemudian yang ini kita hapus juga. Kita akan jadikan variance-nya itu atau pembungkusnya adalah browser. Saya hapus. Itu ya. Oke. Kemudian stylenya ya saya kasih seperti biasa lah ya. Saya kasih stylenya width-nya ya. Misalnya saya buat persennya ya. Persennya misalnya 70%. Nah ya, 70%. Kemudian langsung backgroundnya ya, kita tidak pakai hide ya. Backgroundnya kita buat misalnya light salmon. Ctrl S. Nah teman-teman bisa lihat, nah, ini adalah 70% daripada lebar browsernya. Kalau kita resize seperti ini, dia akan ikut sebesar 70% dari lebar browsernya. Tetap 70% ya teman-teman. Nah, diikutinya. Kalau browsernya makin lebar, dia akan ikut sebesar 70% dari lebar parents-nya atau browsernya. Nah, itu kalau kita jadikan parents-nya itu browser ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau kita jadikan browser. Kita coba misalnya ininya kita buat gini ya. Ini kita buat lorem ya, lorem nih ya. Bisa kita copy nanti loremnya banyak ya. Kita copy, tak sini di bawahnya. Yang ininya kita ganti jangan persen ya, misalnya kita ganti 150 px ya. Kemudian kita kasih hacknya 150 px. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dia melewati daripada pembungkusnya atau parentsnya ya, seperti ini, panjang seperti ini. Nah, dia tidak menyesuaikan daripada parentsnya kalau kita gunakan di Banshee width dan height-nya. Nanti di materi berikutnya kita akan bahas bagaimana cara mengatasi ini di overflow nantinya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kita lanjut ke overflow ya.